Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi di podcast Kisah-Kisah Mahabharata. Di episode kemarin, kita kan udah bahas soal Karna yang kena tipu Dewa Indra dan harus kehilangan baju zirah saktinya. Nah, sekarang kita lanjutin petualangan para Pandawa yang udah mau masuk tahun terakhir pengasingan mereka. Jadi ceritanya suatu pagi, pas Yudhistira lagi ngobrol sama adik-adiknya di hutan Kamyaka, tiba-tiba datang seorang Brahmana tua. Wajahnya panik banget. Dia bilang, "Raja, tolong saya. Alat pemantik api saya yang penting banget buat ritual sore nanti. Malah dibawa lari sama seekor rusa. Tanduknya nyangkut di situ." Kebayang gak sih, alat pemantik api kuno itu penting banget buat para Brahmana. Yudhistira sebagai orang yang super menjunjung tinggi Dharma, langsung bilang, "Tenang Pak Tua, kami akan bantu." Mereka berlima, Pandawa bersaudara, langsung masuk hutan buat ngejar rusa itu. Tapi, rusa ini bukan rusa biasa kayaknya. Lincah banget. Dikejar, menghindar. Para Pandawa yang jagoan itu sampai kewalahan. Sampai akhirnya mereka semua kecapean dan haus banget di tengah hutan. Yudhistira suruh Nakula, "Coba kamu panjat pohon, cari danau atau sumber air." Nakula yang memang gesit, langsung naik. Dan dari atas, dia lihat ada sebuah danau. Dia langsung pergi buat ambil air. Tapi anehnya, Nakula nggak balik-balik. Yudhistira mulai khawatir. Kok lama banget? Dia suruh Sahadewa nyusul. Sama, Sahadewa juga nggak kembali. Makin panik dong. Arjuna yang jagoan panah dikirim. Nggak balik juga. Terakhir, Bima yang punya kekuatan 1000 gajah disuruh pergi. Dan Bima pun lenyap. Gila kan? 4 kesatria terhebat di dunia hilang begitu saja saat mencari air. Akhirnya, Yudhistira dengan perasaan yang nggak karuan, pergi sendiri mengikuti jejak adik-adiknya. Dia sampai di sebuah danau yang indah banget. Airnya jernih, suasananya tenang, tapi pemandangan di depannya bikin jantungnya serasa berhenti. Keempat adiknya, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sahadewa, semuanya tergeletak tak bernyawa di tepi danau. Yudhistira hancur. Dia berlutut, mau nangis tapi tenggorokannya kering kerontang karena sedih dan haus. Dia nggak ngerti, siapa yang bisa mengalahkan mereka semua tanpa ada bekas luka sedikit pun. Karena rasa haus yang luar biasa, Yudhistira pun mendekati danau itu. Pas dia mau menimba air dengan tangannya, muncul suara gaib yang menggelegar. "Berhenti, danau ini milikku. Jawab dulu pertanyaanku, atau nasibmu akan sama seperti adik-adikmu." Yudhistira lihat ke atas. Ada seekor bangau raksasa bertengger di dahan pohon. Dia langsung sadar, ini bukan makhluk biasa. Dengan bijak, dia membungkuk dan bilang, "Baiklah, aku akan menjawab pertanyaanmu. Aku tidak akan minum sebelum kau izinkan." Nah, disinilah bagian paling kerennya. Si bangau yang ternyata adalah yaksa, penunggu danau itu, mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan filosofis. Bukan soal siapa yang paling kuat, tapi soal kehidupan, kebenaran, dan dharma. Yaksa bertanya, apa yang lebih berat dari bumi? Yudhistira jawab, seorang ibu. Apa yang lebih tinggi dari langit? Seorang ayah. Apa yang lebih cepat dari angin? Pikiran. Melepaskan apa yang membuat seseorang populer? Meninggalkan apa yang membebaskan seseorang dari kesedihannya? Meninggalkan apa yang membuat seseorang kaya? Dan meninggalkan apa yang membuat seseorang bahagia. Melepaskan ego membuat seseorang populer. Meninggalkan kemarahan membebaskan seseorang dari kesedihannya. Meninggalkan keinginan membuat seseorang kaya, dan meninggalkan keserakahan membuat seseorang bahagia. Apa pesan yang paling penting? Apa yang aneh? Apa jalan terbaik? Dan siapa yang bahagia? Jawablah 4 pertanyaan ini, dan kau bisa minum air. Manusia dan hewan terus-menerus dimasak dalam periuk ilusi dunia ini. Dan matahari adalah apinya, dan bulan dan musim adalah peralatannya. Ini adalah pesan yang paling penting. Hewan-hewan mati setiap saat, setiap hari, namun mereka tetap berusaha untuk hidup dan berjuang untuk menjadi abadi. Apa yang bisa lebih aneh? Kitab suci banyak, begitu pula pengetahuan. Tidak ada 2 orang bijak yang sepakat pada satu jalan pengetahuan. Oleh karena itu, jalan yang diambil oleh mayoritas orang bijak adalah jalan yang harus diikuti. Dan orang yang bebas dari hutang
tidak tinggal di luar negeri, dan mampu membeli makanan sederhana dari sayuran sehari-hari adalah orang yang paling bahagia. Si yaksa ini takjub. Oke, jawabanmu luar biasa. Aku akan hidupkan kembali satu adikmu. Pilih siapa? Ini dilema berat. Tapi Yudhistira tanpa ragu memilih Nakula. Si yaksa kaget. Loh, kok Nakula? Dia kan saudara tirimu. Kenapa bukan Bima yang jadi kekuatanmu? Atau Arjuna si pemanah kulung? Dan jawaban Yudhistira ini yang bikin merinding. Dia bilang, aku adalah putra dari Ibu Kunti. Ibu tiriku, Madri, juga punya 2 putra, Nakula dan Sahadewa. Kalau aku hidup, setidaknya 1 putra Kunti masih ada. Tapi kalau aku memilih putra Kunti lagi, maka garis keturunan Ibu Madri akan punah. Untuk menjaga keadilan Dharma, biarlah 1 putra dari masing-masing ibu tetap hidup. Mendengar itu, si bangau raksasa berubah wujud. Ternyata dia adalah Dewa Dharma, ayah Yudhistira sendiri. Dia hanya datang untuk menguji anaknya. Karena Yudhistira telah membuktikan kebijaksanaan dan keadilannya yang luar biasa, Dewa Dharma menghidupkan kembali semua Pandawa. Bukan cuma itu, Dharma juga memberkati mereka. Selama tahun ke-13 kalian bersembunyi, tidak akan ada seorang pun yang bisa mengenali kalian. Dan tentu saja, alat pemantik api si Brahmana juga dikembalikan. Akhirnya, para Pandawa bisa kembali dengan selamat, mengembalikan barang si Brahmana, dan yang paling penting, mereka lulus dari ujian terberat mereka sebelum menghadapi tantangan terakhir, yaitu hidup dalam penyamaran selama 1 tahun penuh. Gimana kelanjutannya? Kita bahas di episode berikutnya ya. Sampai jumpa!